Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan sejawat? Guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Oh iya, sebelum rekan sejawat lanjut memutar podcast ini, saya sarankan rekan sejawat untuk mengambil headset terlebih dahulu ya. Sebab akan ada sensasi tersendiri dalam mendengarkan isi podcast ini apabila rekan sejawat memutar dan mendengarkannya melalui headset maupun earphone. Bagaimana? Apakah sudah siap melanjutkan untuk menikmati podcast saya? Baiklah, jika sudah, kali ini saya Arizona Aji Prastya, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ingin mencoba berbagi. Tentunya berbagi pengalaman yang harapannya akan membawa kemanfaatan bagi diri saya pribadi maupun bagi rekan-rekan sekalian. Ibu dan bapak guru hebat, sejenak saya ingin menuangkan pengalaman, hasil refleksi diri ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap hari bersama murid-murid di dalam kelas. Hampir setiap hari, tanpa saya sadari, dalam melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang guru, yakni mengajar para murid, saya sering mengesampingkan semboyan ataupun filosofi menghamba pada murid. Semboyan yang sebenarnya apabila kita pahami dengan secara lebih mendalam, syarat akan makna keadilan dan kemerdekaan. Namun, seringnya dalam kegiatan pembelajaran, saya lebih berperan secara dominan jika dibandingkan dengan peran serta dari para murid. Hal ini saya sadari menjadi suatu kelemahan yang ada pada diri saya saat ini. Memang benar, saya telah memberikan keleluasaan kepada para murid untuk dapat memilih dan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Namun, saya rasa hal tersebut masih sangatlah minim kadarnya ketika saya setarakan dengan makna yang sangat mendalam dari arti kemerdekaan belajar. Terlebih, saya masih ingat betul saat-saat ketika saya masih memberikan punishment berupa sanksi, berupa teguran kepada murid yang belum taat kepada saya, sang aktor penguasa kelas. Dengan ego yang sangat tinggi, beranggapan bahwasanya sayalah sumber dari segala sumber kebenaran. Sesekali saya melemparkan teguran pedas kepada murid yang melakukan kesalahan, seakan tidak mau tahu mengapa dia sampai berbuat salah. Dengan emosi sesaat, lalu saya menghakiminya, walaupun masih dalam kadar wajar dan berperi kemanusiaan. Dalam kesempatan lain, dengan semangat yang menggebu-gebu, saya sampaikan materi demi materi di depan kelas. Memang benar, saya telah mengemas materi-materi pembelajaran dalam beberapa bentuk media pembelajaran,
yang saya anggap sudah menarik. Namun, sayangnya saya belum begitu memahami karakter dan kemampuan belajar satu persatu dari murid saya. Apakah dia berkarakter pembelajar auditory, pembelajar visual, ataupun audiovisual. Dalam hal ini, saya akui bahwa saya belum melakukan pengamatan terstruktur akan hal tersebut. Sekali lagi, itu menjadi kesalahan kedua yang telah saya lakukan selama ini. Orientasi nilai berupa rentang angka dari 0 sampai dengan 10 masih menjadi cerminan keberhasilan belajar, khususnya pada sisi keberhasilan akademik. Saya baru sadar ternyata masih banyak yang dapat saya berikan asesmen dalam segala hal di samping penilaian prestasi akademik. Selama ini saya belum dapat memahami apa makna dari kodrat. Di mata saya semua murid itu setara. Bukan hanya setara dalam hal memperoleh hak-haknya saja. Sayangnya, saya juga masih menganggap bahwa mereka setara dalam hal sikap dan kemampuan dasar yang mereka miliki. Kembali lagi saya baru sadar bahwa itu tidak benar. Pada intinya, saya ingin menggarisbawahi bahwa selama ini masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya selaku seorang guru. Ternyata keberadaan saya di kelas belum mencerminkan selaku seorang penuntun kodrat para murid. Ya, setelah saya mempelajari materi tentang pendidikan dan pengajaran atas dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang saya perbuat tersebut masih sangat jauh dari kata ideal hakikat merdeka belajar. Murid saya belum mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya. Mereka masih belum merasakan kegembiraan dalam belajar. Cenderung masih terkesan terkekang oleh ketidakpahaman saya dalam menciptakan keleluasaan. Baiklah, saya berharap ilmu dan pengetahuan yang saya serap dari kegiatan belajar pendidikan dan pengajaran dalam perspektif Ki Hajar Dewantara kali ini semoga bisa menjadi pedoman dan bekal bagi diri saya untuk dapat merubah keadaan. Selain itu, setelah memahami apa makna kodrat, saya akan mampu memposisikan diri sebagai seorang penuntun. Saya akan berusaha mempelajari, menginventarisir karakter demi karakter para murid, agar saya dapat memberikan perlakuan yang tepat kepada mereka satu persatu, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan demikian, semoga pribadi yang sudah memiliki kodrat yang baik akan senantiasa melakukan kebaikan dan semakin berkembang kebaikannya kelak. Di sisi lain, pribadi murid yang pada dasarnya memiliki kodrat tidak baik ataupun berkemampuan rendah tidak akan mencelakai dirinya sendiri maupun orang lain berkat tuntunan yang saya berikan kepadanya. Dengan demikian, akan tercipta suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, serta yang paling utama adalah terciptanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Setiap murid merasa dirinya dihargai, hingga akan tumbuh semangat belajar yang lebih tinggi. Rekan sejawat, untuk dapat menggapai cita-cita mulia adanya perubahan tersebut, saya akan mencoba dan berusaha untuk merancang kegiatan yang interaktif,
menyenangkan, dan yang paling utama adalah melibatkan murid dalam perancangan pembelajaran kali ini. Oh iya, pembelajaran yang berbasis kearifan lokal saya rasa juga perlu dikembangkan guna meningkatkan kepedulian murid terhadap alam, tempat di mana ia tinggal. Hal ini sejalan dengan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam. Di sisi lain, untuk dapat meningkatkan daya saing murid di era abad ke-21 ini, saya akan terus mengemas pembelajaran dengan balutan teknologi pembelajaran agar murid berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Pola pikir guru yang cenderung selalu menuntut kepada murid, sedikit demi sedikit akan saya rubah menjadi guru selaku penuntun kodrat para murid. Baik rekan sejawat, saya rasa sudah banyak yang telah saya luapkan dalam kesempatan kali ini. Semua ini tidak lain dan tidak bukan sebagai suatu ungkapan refleksi diri demi terciptanya perubahan dan demi kebaikan diri saya, murid saya, serta orang-orang di sekitar saya. Terima kasih sudah berkenan menjadi pendengar yang baik. Salam hangat diiringi doa dari diri saya yang selalu memiliki kemauan dan keinginan untuk melakukan perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.